Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak dan istri-istri yang menjadi permata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin, imam orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. InsyaAllah pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini kita akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua agar supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan tentang bahaya durhaka terhadap kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah permasalahan yang sangat penting, dan ini merupakan di antara ajaran inti, di antara ajaran-ajaran Islam yang lainnya, berbakti kepada ibu dan bapak. Oleh karena itu di dalam Al-Quran selalu dikaitkan, selalu digandengkan antara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra, atau juga dikenal dengan surat Bani Israel, surat yang ke-17 ayat nomor 23 dan 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah menetapkan kepadamu supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan supaya kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu. Ada kalanya ibu bapakmu atau salah satunya telah mencapai usia tua, telah sepuh, telah lanjut usia, maka jangan kamu mengatakan kepada keduanya uf, ah, dan semisalnya. Jangan kamu membentak mereka berdua, tapi berkatalah kepada mereka berdua dengan kata-kata yang hormat,
yang sopan, yang baik, yang akhlak. Dan hendaklah kamu merendahkan sayap kehinaan. Hendaklah kamu merendahkan hatimu, kamu tawadhu kepada kedua ibu bapakmu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Dan supaya kamu berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabb, sayangilah ibu bapakku sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu aku kecil. Ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memposisikan birrul walidain dengan posisi yang sangat mulia, sangat agung, sangat tinggi. Posisinya disejajarkan dengan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan berbakti kepada ibu bapak. Berbakti menyenangkan hati mereka, mentaati mereka, tidak menyusahkan mereka, berbicara dengan kata-kata yang sopan, tidak membentak, tidak pula melawan. Kita tawadhu, rendah di hadapan mereka, menjunjung tinggi dan memuliakan mereka. Apabila mereka bapak ibu telah tua, maka kita posisikan mereka ibaratnya adalah raja dan ratu. Kita anak-anaknya adalah para prajuritnya. Dan kita mendoakan mereka, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabb, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapakku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu aku kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-92 ayat nomor 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Jika kedua ibu bapak itu mengajak anaknya untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain, maka sang anak tidak boleh taat dalam hal kesyirikan itu saja. Tapi dalam urusan duniawi tetap baik, silaturahim tetap disambung. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan di dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat nomor 14 dan 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandung dalam keadaan lemah di atas lemah, lalu ibunya menyusuinya sampai 2 tahun, lalu disapihnya setelah 2 tahun itu. Kata Allah, bersyukurlah kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapakmu, kamu akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Jika kedua ibu bapakmu itu mengajakmu untuk menyekutukan aku, yang mana kamu tidak mempunyai ilmu atasnya,
maka kamu jangan taat kepada keduanya dalam hal mengajak menyekutukan aku itu. Tapi hendaklah kamu tetap baik kepada kedua ibu bapakmu dalam urusan dunia. Para pendengar setia radio dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Berbakti kepada ibu dan bapak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada ibu dan bapak. Berbahagialah Anda apabila Anda masih mempunyai ibu dan bapak. Jangan sia-siakan mereka. Mereka berdua adalah syurga dan neraka Anda. Berbaktilah kepada mereka, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka telah meninggal dunia. Kita pun juga mendidik anak-anak kita agar anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara cara paling penting agar anak-anak kita berbakti kepada kita adalah kita berbakti kepada ibu dan bapak kita dulu. Kalau kita para orang tua telah berbakti kepada ibu dan bapak kita, insya Allah dengan izin Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Allah Maha Adil. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disepakati kesahihannya oleh Ad-Dahabi melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru aba'akum tabirkum abna'ukum." Berbaktilah kamu kepada bapak dan ibumu, pasti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Ini adalah masalah yang penting untuk kita semuanya, para orang tua, para bapak, para ibu. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua dulu. Allah akan menjadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Karena Allah Maha Adil. Kalau kita berbakti, anak-anak berbakti. Kalau kita durhaka, anak-anak juga durhaka. Al-jaza'u min jinsil amal fakama tadinu tudan. Balasan sama dengan perbuatan. Sebagaimana Anda berbuat, maka Anda akan dibalas dengan seperti itu juga. Para pendengar yang setia dimanapun Anda berada, semoga Allah mencintai, meridhai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Jadi di sini sebelum kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita para orang tua, maka kita para orang tua perlu merubah cara hidup kita, merubah jalan kita, merubah sikap kita kepada orang tua kita, kepada ibu dan bapak kita. Sehingga anak-anak kita pun akan merubah sikap mereka kepada kita. Kita baik kepada kedua ibu bapak kita, anak-anak kita juga baik kepada kita. Kasihan anak-anak kita kalau harus durhaka kepada kita. Akhirnya mereka mendapatkan marah dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan mereka kalau mereka harus durhaka kepada kita. Di antara bentuk kasihan kita para orang tua kepada anak-anak, jangan sampai mereka durhaka. Jangan sampai mereka mendapatkan murka Allah. Maka mari kita robah sikap kita kepada para orang tua kita. Sikap kita kepada ibu dan bapak kita. Kalau kita baik, mereka akan baik. Kalau kita buruk, mereka akan buruk. Dan kasihan mereka. Mereka akan mendapatkan murka Allah karena keburukannya kepada orang tuanya. Dan itu adalah sebab keburukan kita kepada orang tua kita. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang menyatakan keutamaan birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak. Kebaikannya mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka, ibumu." Lalu dia bertanya lagi, "Tsummaman?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata beliau, "Ummuka, ibumu." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Tsummaman?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat bertanya lagi yang keempat kalinya, "Tsummaman?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala abuka, baru ayahmu. Ibu didahulukan 3 kali, baru kemudian ayah. Karena ibu adalah seorang yang lemah, seorang wanita. Dia mudah tersinggung, dia mudah tersentuh hatinya, dia mudah menangis. Dia selalu hatinya tergantung kepada anak-anaknya. Kita berbakti kepada ibu dan bapak semuanya, tapi ibu lebih diutamakan, lebih didahulukan. Ini juga merupakan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ibu kita mengandung kita dalam keadaan payah di atas payah, berat di atas berat, 9 bulan lebih. Ada kalanya ketika mengandung, dia merasakan sakit. Ada penyakit-penyakit yang menyertainya ketika mengandung itu. Ketika menjelang kelahiran, dia merasakan sakit yang luar biasa. Ketika merasakan kontraksi yang demikian sakit dan menyakitkan, dia tahan semua itu demi anaknya, demi kita. Sampai akhirnya ada kalanya perlu dioperasi, karena tidak mungkin lahir biasa. Dia rela melakukan semua itu demi anaknya. Dia keluarkan biaya yang banyak demi anaknya. Kadang uang pun tidak ada, sampai hutang. Yang penting anak saya lahir dengan selamat. Ibu dan bapak kita. Setelah lahir, ibu memeluk sang anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dengan ikhlas. Diberi tetek air susunya dengan ikhlas. Ibu, ayah kerja keras, banting tulang, peras keringat demi anak. Siang jadi malam, malam jadi siang, dia tidak peduli. Yang penting anakku sehat, anakku cerdas, anakku menjadi anak yang baik dan bermanfaat. Ketika anak itu sakit, ibu menangis. Air mata membanjir demi anaknya. Tidak ada uang untuk mengobatkan anak, dia cari ke sana kemari. Dia rela hutang. Yang penting anak saya sembuh. Bahkan ada kalanya ibu berdoa, "Ya Allah, pindahkan penyakit anakku kepadaku." Ada kalanya seorang ayah berdoa, "Ya Allah, kasihan anakku kalau harus sakit, ya Allah, pindahkan penyakitnya kepadaku. Biar aku saja yang sakit, ya Allah, jangan anakku." Ketika kita masih kecil, ibu dan bapak kita demikian menyayangi kita dengan cinta yang ikhlas. Mereka korbankan semuanya supaya kita tumbuh menjadi anak yang baik, yang normal, yang wajar, yang bermanfaat. Maka dari itu sangat pantas kalau kita berbakti kepada mereka berdua. Ini ajaran semua agama, dan ini adalah ajaran agama Islam yang kita cintai. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqul walidain ala waladihima?" Wahai Rasulullah, apa hak ibu bapak atas anaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat namun padat. Kata beliau, "Huma jannatuk wa naruk." Ibu bapakmu adalah syurgamu dan nerakamu. Kamu bisa masuk syurga karena ibu dan bapakmu, karena baktimu kepada mereka.
dan kamu bisa masuk neraka karena ibu dan bapakmu, karena kedurhakaanmu kepada keduanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalan Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Juga di dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid." Ridha Allah ada pada ridha ibu bapa. Murka Allah ada pada murka ibu dan bapa. Apalah artinya seorang yang hubungannya dengan Allah baik, dia salat malam, dia tahajud, dia rajin bersedekah, tapi dia menyakiti hati ibu bapaknya. Dia durhaka kepada ibu dan bapaknya. Dia uququl walidain. Maka Allah murka kepada dia. Karena murka Allah ada pada murka ibu bapa. Ada kalanya seseorang itu biasa-biasa saja ibadahnya, tapi dia berbakti kepada ibu dan bapaknya sesuai dengan bakti yang disyariatkan. Maka Allah ridho kepada dia, Allah cinta kepada dia, Allah sayang, Allah memberikan barokah dalam kehidupannya, sehingga dia hidup dengan tenang, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia karena baktinya kepada ibu dan bapaknya. Di dalam riwayat yang lainnya, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahafid 'alal bab awitruk hada." Ayah, termasuk ibu, adalah pintu surga yang terbaik. Maka terserah kamu akan menjaga pintu itu atau akan menyia-nyiakannya. Ayah dan ibumu adalah pintu surga terbaik. Sekarang kembali kepada kamu sendiri. Kamu mau masuk surga melalui jalan ayah ibumu, ataukah kamu tidak mau masuk surga melalui ayah dan ibumu? Kalau kamu berbakti kepada mereka berdua, kamu mendapatkan surga itu. Kalau kamu durhaka, maka kamu berarti telah menyia-nyiakan pintu untuk masuk ke dalam surga itu. Kehidupan kita akan mendapat barokah, mendapat kebaikan yang sangat banyak. Umur kita, hari-hari kita penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah. Apabila ibu dan bapak kita ridho kepada kita, kita telah berbakti kepada mereka berdua sebagaimana bakti yang syar'i. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yazdad fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dijadikan banyak rezekinya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua ibu bapaknya dan menyambung tali silaturahim. Berbakti kepada ibu dan bapak menjadikan umur kita panjang dan rezeki kita banyak, atau umur dan rezeki itu oleh Allah dijadikan barokah, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di sana karena bakti kepada ibu dan bapak kita. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang ketika itu dia melakukan dosa yang sangat besar. Dia ingin taubat. Dia ingin tahu jalan bagaimana cara taubat dari dosa yang besar itu. Lalu sahabat tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu damban 'aziman fahalli min taubah."
"Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Bagaimana cara taubatnya ya Rasulullah? Bagaimana cara taubatnya ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Hal laka min Apakah kamu punya ibu?" Kemudian dia menjawab, "La, tidak ya Rasulullah, ibuku telah wafat." Beliau tanya, "Hal laka min khala?" Apakah kamu punya bibi? Bibi saudarinya ibu. Qala na'am, ya Rasulullah. Qala fabirha, maka berbaktilah kamu kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, beliau menyatakan sanadnya sahih. Jadi di antara sebab supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang besar sebesar apapun, di antara sebabnya adalah berbakti kepada ibu. Ibu. Kalau tidak ada ibu, maka kepada saudari ibu, bibi dari pihak ibu. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika naik di atas mimbar. Kemudian di atas mimbar itu beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Lalu beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, Anda tadi naik mimbar, Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengucapkan doa dan aku disuruh untuk mengaminkan doanya." Malaikat Jibril mengucapkan 3 doa. Salah satunya doa itu berbunyi, "Raghima anfu rajulin adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah." Celakalah orang yang mendapatkan ibu bapaknya telah tua atau salah satunya, lalu dia tidak bisa masuk ke dalam surga karena itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Ini doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sangat mustajab. Seandainya di rumah kita ada kedua orang tua yang sudah tua, sudah sepuh, sudah lanjut usia, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam surga dengan berbakti kepada keduanya, atau mungkin salah satunya. Kalau kita tidak sampai masuk surga karena kita tidak berbakti, berarti kita adalah orang yang celaka. Memang butuh kesabaran mendidik orang tua ketika di rumah, butuh sabar. Yang kita ingat selalu adalah surga di depan mata kita. Ini adalah surga saya. Kalau saya bakti surga, kalau saya durhaka neraka. Insya Allah kita akan termotivasi. Kalau saya bakti, saya akan bahagia dunia akhirat. Kalau saya durhaka, saya akan sengsara dunia akhirat. Apalagi ternyata kedua orang tua itu suka mendoakan kita dengan doa-doa kebaikan. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya. Marilah kita didik anak-anak kita untuk berbakti kepada para orang tua, para ibu dan bapak, dengan pendidikan Islam yang benar. Dan salah satunya adalah dengan kita sendiri, para orang tua, berbakti kepada ibu dan bapak kita, agar Allah menjadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Karena kalau kita sendiri tidak berbakti kepada ibu dan bapak kita, maka anak-anak kita pun tidak akan berbakti kepada kita. Kasihan anak-anak nanti akan mendapat murka Allah karena tidak berbakti kepada kita para orang tua, yang sebabnya adalah kita sendiri, karena kita tidak berbakti kepada ibu dan bapak kita. Kalau kita ingin anak kita berubah menjadi lebih baik, maka kita para orang tua juga berusaha berubah menjadi lebih baik. Inilah mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebenarnya materi ini masih panjang, tapi karena waktu kita terbatas, saya potong dulu sampai di sini. Insya Allah berlanjut hari Rabu depan. Kita masih menyambung tentang upaya menjadikan anak-anak untuk berbakti kepada kedua ibu bapaknya, motivasi-motivasi sekaligus ancaman-ancaman, dan bahwasanya bakti kepada orang tua, ibu bapak itu didahulukan daripada yang lainnya.
Tentu saja berbakti kepada kedua orang tua ini dalam hal-hal yang tidak mengandung unsur maksiat. Karena kita tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf, taat itu dalam kebaikan saja. Kalau orang tua kita, ibu dan bapak menyuruh kita maksiat, ya tentu kita tidak boleh taat, tapi tetap kita menyikapinya dengan cara yang baik, dengan arif, bijaksana, dengan santun, dengan sopan, dengan akhlak, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semoga bermanfaat dan insyaallah sebentar lagi kita akan menyambungnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pemaparan dari Ustaz Abdullah Saleh Al-Hadrami yang berkaitan dengan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dan bagi Anda sekalian pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, silakan apabila Anda memiliki pertanyaan atau masalah yang perlu Anda tanyakan kepada Ustaz, silakan Anda mengirimkannya melalui SMS 081 233 053 687. Adapun Anda yang ingin langsung menelpon, bisa dengan menelpon ke nomor 0341 336476. Dan alhamdulillah telah kita terima beberapa SMS. Assalamualaikum Ustadz yang dimuliakan Allah. Saya punya anak sangat dewasa sebelum dewasa. Bagaimana sikap saya apabila dia mengingatkan saya kalau salah? Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah juga memuliakan Anda dan seluruh pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Allahumma amin. Jadi ini bagaimana sikap orang tua ketika anaknya mengingatkan ketika orang tua berbuat salah. Jadi tidak mengapa ya, anak mengingatkan orang tua kalau berbuat salah tidak mengapa. Tapi tentu saja tetap dengan cara yang sopan, dengan akhlak, dan juga tidak membentak-bentak atau ada unsur meremehkan, menghina dan yang lainnya. Tidak mengapa. Diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau juga mengingatkan ayahnya yang berbuat syirik, diingatkan, dinasehati oleh Nabi Ibrahim. Tidak mengapa. Walaupun seandainya misalnya orang tua atau bapak itu atau ibu mungkin marah-marah diingatkan, maka ini anak tidak salah sama sekali. Yang penting cara mengingatkan kita itu caranya yang baik. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam juga ketika mengingatkan ayahnya marah-marah sampai Nabi Ibrahim diusir. Dan Nabi Ibrahim tetap tidak salah, beliau benar. Beliau benar dan beliau sabar ketika diusir itu. Lalu Allah menggantikan posisi ayahnya dengan anak yang baik, Ismail dan Ishak radhiyallahu alaihimussalam. Jadi tidak mengapa kalau seandainya anak Anda menasihati Anda, tidak apa-apa, Anda terima dengan ikhlas. Alhamdulillah. Seandainya kita punya anak yang selalu mengingatkan kita, para orang tua, itu nikmat. Anak mau mengingatkan orang tua itu nikmat dari Allah. Jangan merasa orang tua itu merasa remeh, merasa hina. Wah, saya malu diingatkan anak saya merasa hina, saya merasa dilecehkan. Oh jangan, itu adalah kesombongan. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi walaupun anak Anda nasihati Anda, terima nasihatnya. Kalau nasihat itu baik dan terima kasih. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada saya anak yang mau nasihati saya. Ini adalah nikmat dari Allah. Ya. Ya itu mungkin dulu jawabannya. Ini ada telepon yang masuk, saya terima dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tidak ada suaranya.
Kalau gitu kita lanjutkan SMS-nya saja. Assalamualaikum Ustaz yang saya cintai karena Allah. Wahai Ustaz, bagaimana kalau saya mulai kecil ditinggalkan bapak dan tidak tahu nasib anaknya? Sampai sekarang bagaimana tindakan saya? Sedang saya tidak tahu posisi juga wajahnya. Ya. Bentar ya, Bapak itu telepon. Dan terima dulu teleponnya ini, barangkali bisa. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ini saya jawab dulu yang tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakallazi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada seorang anak mulai kecil ditinggal oleh bapaknya. Tidak tahu nasib, ditinggalkan bapak, tidak tahu nasib anaknya. Sampai sekarang, bagaimana caranya? Sedangkan anaknya sendiri tidak pernah mengenal wajah bapaknya, tidak tahu wajahnya, nggak tahu posisinya. Ya, di sini pertama-tama yang jelas Anda tetap punya bapak dan Anda tetap punya ibu, walaupun mungkin bapak Anda pergi entah kemana. Mungkin bisa ditanyakan kepada ibu atau yang lainnya. Kalau benar-benar tidak tahu di mana posisinya sekarang, ya sudah, tidak masalah. Anda tetap doa untuk mereka, berdoa untuk ibu Anda dan untuk bapak Anda. Jadi kalau memang sudah hilang beritanya, nggak ada lagi kabarnya, nggak tahu di mana, apalagi wajah aja nggak tahu, nggak masalah. Jadi Anda tetap sebagai anak, berfungsi sebagai anak, mendoakan ayah, kemudian juga berusaha nanti kalau ayah saya ketemu, nanti saya akan berbakti kepadanya. Niat-niat Anda. Dengan niat gitu, Anda insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah Anda semestinya itu berusaha untuk menghubungi anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kalau toh seandainya dia benar-benar tidak bertanggung jawab, maka Anda harus sabar dan jangan ngelawan. Orang salah jangan dilawan dengan salah. Dia tidak bertanggung jawab, Anda tetap sebagai anak yang berbakti. Seperti itu, sehingga Allah mencurahkan ridhonya kepada Anda, mencurahkan sayangnya kepada Anda, dan memberikan barokahnya kepada Anda. Assalamualaikum Ustaz yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Ustaz sekeluarga. Allahumma amin. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua bila kita tinggal berjauhan dengan mereka? Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah juga melimpahkan rahmatnya kepada Anda sekeluarga dan kepada semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Allahumma amin. Bagaimana kalau kita berjauhan dengan orang tua? Bagaimana cara baktinya? Anda jauh dengan orang tua ini, Anda sebagai apa dulu? Anda sebagai suami atau istri atau apa? Kalau Anda sudah nikah dengan orang lain dan Anda sebagai istri, maka Anda tentu saja mengikuti suaminya. Berjauhan dengan orang tua tidak masalah, karena Anda sudah miliknya suami, mengikuti suami. Coba ini saya terima dulu ya, barangkali bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oh ya, silakan Bu, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Sudah nyambung masuk radio, silakan. Dari ibu siapa ini? Dari ibu siapa?
Ya. Iya, ini dari Ibu siapa? Di mana? Dari Aina. Nah, di mana, Bu? Oh ya. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Saya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Ini ada lagi, ini masuk lagi. Sebentar. Assalamualaikum. Halo, Iya, silakan Bu. anak saya umurnya 4 tahun. Tapi kalau main sama temannya sering merebut mainan temannya. Iya, Bu. Bagaimana mengatasinya? Kalau nggak dikasih itu nangis gitu loh, Pak. Iya. Terus yang kakaknya itu umur 7 tahun sering gimana ya? Iya. Dipanggil itu sering nggak diberno gitu loh, Pak. Iya. Dari Ibu siapa? Di mana? Ibu Imato kan. Oh iya. Makasih ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, sebentar saya jawab dulu yang dua ini supaya tidak tumpuk-tumpuk ya. Tadi dari batu itu, jadi tentang ibunya tadi tidak sholat, orang tuanya tidak sholat, diajak pindah rumah supaya dekat dengan anaknya di batu, tidak mau. Bagaimana anaknya? Sikap anaknya itu ya tetap sabar, nasihati orang tuanya, jangan putus asa. Tetap nasihati orang tuanya untuk sholat dengan sopan, dengan akhlak. Karena sholat ini masalahnya penting, dan orang yang tidak sholat itu hukumnya adalah kafir. Jadi anak harus sabar nasihati orang tua sholat, nasihati terus. Diberi iming-imingan keutamaannya sholat, dan juga ancaman-ancaman bahayanya kalau enggak sholat. Terus sabar sambil doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang tuanya mau sholat. Atau kalau perlu menyuruh orang lain yang kira-kira bisa didengar omongannya oleh orang tuanya supaya orang tuanya mau sholat. Terus seperti itu, jangan putus asa. Terus dakwah. Jadi anaknya mendakwai orang tuanya, mendakwai ibu bapaknya terus, jangan putus asa, sabar terus, dakwah terus. Soal hidayah yang ngerubah itu adalah Allah. Kita hanya bisa berupaya mengajak, mendakwai, memberi masukan, menjelaskan, menerangkan, itu upaya-upaya kita. Berdoa, berusaha, yang berubah nanti Allah. Hidayah taufik di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kita tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang kita cintai. Yang memberikan hidayah taufik itu adalah Allah, kepada siapa yang dikehendaki Allah. Jadi Anda jangan putus asa, dakwah, jalan terus kepada orang tuanya sampai mudah-mudahan oleh Allah dibuka hatinya, mau taubat, mau sholat, sehingga matinya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian tadi juga telepon dari Ibu Ima di Tongan. Jadi anaknya masih kecil, suka merebut mainan teman-temannya. Kalau tidak dikasih dia nangis. Ya memang anak kecil biasa seperti itu. Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu bingung. Itu biasa, anak kecil rata-rata memang seperti itu. Dan ibu kalau ada rezeki belikan mainan anaknya. Kalau ada rezeki sesuai dengan kemampuan mainan, ada yang murah, ada yang mahal, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian seandainya anak itu suka merampas mainannya temannya, ya mungkin seandainya boleh pinjam kepada temannya itu tidak apa-apa, ibu meminjamkannya. Dengan catatan jangan sampai dirusakkan. Kalau seandainya tidak boleh pinjam kepada temannya, ibu bilang aja kepada anaknya. Ibu bilang kepada anaknya ibu bahwa nanti insya Allah kalau ada rezeki mau dibelikan oleh ibu. Kemudian seandainya anaknya nangis, tidak masalah, biasa anak nangis biasa, namanya anak itu ya nangis, tidak usah bingung, tidak usah repot. Insya Allah nangisnya anak tambah sehat, insya Allah badannya tambah sehat, ototnya tambah kuat, dan otaknya tambah berkembang. Kemudian juga jangan lupa doa kepada Allah. Doa kepada Allah supaya anaknya ibu itu oleh Allah dijadikan nurut kepada ibu. Jadikan patuh, jadikan nurut, jadikan taat. Karena yang memiliki hati itu Allah. Hati itu punya Allah. Yang menjadikan cinta dan benci itu Allah. Cinta itu tidak bisa direkayasa. Jadi yang bisa menjadikan anak-anak ibu cinta dan nurut kepada ibu adalah Allah. Bergantunglah kepada Allah. Seperti itu. Minta tolong kepada Allah terus. Jadi menyikapi anak-anak kecil itu nggak perlu kita terlalu risau. Anak kecil nangis wajar. Namanya ada anak kecil. Tidak apa-apa nangis silakan. Seperti itu. Jangan bingung.
Yang penting kita telah berupaya untuk memberikan kepada mereka yang terbaik. Kalau ada rezeki belikan mainan. Kalau ada rezeki berikan hadiah. Tidak apa-apa, menyenangkan anak itu ibadah, dapat pahala. Seperti itu. Jadi ibu nggak perlu risau ya. Itu masalahnya bukan masalah yang besar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya sambung yang tadi ya, belum terjawab pertanyaannya. Karena teleponnya tadi masuk terus, terpaksa sekarang di pending dulu teleponnya. Untuk jawab yang di SMS juga sudah banyak tadi yang masuk. Ya. Jadi tadi saya lanjutkan tentang seorang anak yang berjauhan dari orang tuanya, bagaimana cara berbaktinya. Kalau memang yang tanya ini adalah seorang istri. Istri mengikut suami tidak apa-apa. Dibawa suami kemana-mana mengikut istri itu. Jauh dari orang tua tidak apa-apa. Karena orang tua sudah mempercayakan kepada suami Anda. Tapi tetap berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana cara berbakti? Kalau sekarang ini ya gampang. Telepon bisa. Atau minimal dengan SMS. SMS kepada ibu bapak. Memberikan kabar kami baik. Begitu. Atau kan juga ada friend. Bisa lewat friend. 1 jam 5.000. Ya, ibunya dikasih friend. Lalu telepon lewat friend. Atau yang lain ini bukan promosi friend ya. Kebetulan aja. Yang ingat friend. Telepon 1 jam 5.000. Masya Allah biar senang. Karena orang tua itu kalau dengar kabar anaknya senang. Masya Allah anak saya baik. Oh anak saya senang. Sudah gitu aja sudah senang mereka. Menenangkan hatinya. Mungkin kalau nggak bisa tiap hari telepon. Seminggu sekali. Jangan lupa. Seminggu sekali. Misalnya punya hari. Saya kalau hari Jumat telepon kepada ibu saya, telepon kepada bapak saya. Tidak apa-apa, tiap Jumat seminggu sekali. Dan orang tua itu senang ketika dengar kabar anaknya. Oh anak saya bahagia, alhamdulillah. Bagaimana kabar anakmu? Bagaimana kabar cucu-cucu saya? Oh senang orang tua, masya Allah, alhamdulillah. Karena namanya orang tua itu hatinya tergantung atau terikat dengan anaknya. Kalau jauh orang tua itu sedih sekali, sedih dengan orang tuanya. Maka dari itu anak kalau mau pergi jauh itu minta ikhlasnya orang tua, minta izinnya. Kalau tidak ngizinkan jangan pergi. Kecuali kalau istri ya, istri lain, istri mengikut suami. Ini misalnya anak mau sekolah, mau kerja, tempatnya jauh, orang tuanya keberatan. Jangan anakku, aku berat kalau jauh dengan kamu. Ikut orang tuanya. Barokah insya Allah, barokah. Kumpul orang tua senang, gajinya sedikit. Jauh dari orang tua nggak senang, gajinya banyak. Pilih kumpul orang tua, gaji sedikit tidak apa-apa, barokah. Menyenangkan hati mereka. Seperti itu. Namanya orang tua itu hatinya tidak bisa melupakan anaknya. Sampai ada seorang ulama pada abad ke-8 Hijriah. Beliau ini ulama yang menegakkan kebenaran, mengatakan yang hak. Lalu beliau difitnah sampai beliau dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu ibunya itu rindu kepada anaknya. Ibunya kirim surat kepada anaknya. Bahwa wahai anakku, aku sudah tidak ketemu kamu lama, aku rindu kepadamu wahai anakku. Lalu anaknya balasi suratnya itu, wahai ibu, ini bukan kehendak saya, ini adalah kehendak Allah. Sebenarnya saya ini ingin mendekati ibu, saya ingin kumpul ibu, saya ingin berbakti kepada ibu. Tapi apa mau dikata, aku sekarang dalam penjara wahai ibu. Maafkan aku, kalau jauhnya aku dengan ibu ini membuat ibu bersedih. Maafkan ibu, maafkan ibu. Sungguh aku kepingin dekat dengan ibu. Tapi ini sudah terpaksa, saya di penjara ibu. Sabarlah ibu. Jadi memang orang tua itu berat kalau harus pisah dengan anaknya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada anda semuanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Saya mempunyai masalah dengan orang tua karena di masa lalu saya 2 kali mau nikah, tapi tidak direstui mereka. Padahal calon suami saya tersebut agamanya bagus, hanya materi yang tidak punya. Sekarang saya nikah diam-diam karena agama. Apa saya dosa Ustaz? Apa Allah mengampuni saya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga juga Allah mencurahkan rahmatnya kepada anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi beliau ini sudah beberapa kali mau nikah, tapi ternyata keluarganya, orang tuanya nggak setuju. 2 kali mau nikah, nggak setuju. Alasannya masalah ekonomi. Dia nggak punya, bukan orang kaya. Padahal agamanya bagus. Akhirnya sekarang nikah diam-diam. Nah nikah diam-diam ini
Walinya siapa ya? Nggak disebutkan walinya ya. Apakah dosa atau tidak? Apakah Allah mengampuni saya? Begini saja, saya bicara secara umum ya. Saya tidak berbicara kasus, saya bicara umum saja. Orang itu kalau mau nikah itu harus ada wali. Kalau perempuan kalau mau nikah harus ada wali. Dan wali itu adalah bapaknya. Wali bapaknya. Kalau bapak tidak ada, baru pindah wali itu kepada saudaranya, kakaknya atau adiknya dan seterusnya. Jadi pokoknya ada wali. Kita ambil aja yang gampang bapak. Bapak itu wali. Yang mana nikah kalau tanpa wali tidak sah. La nikaha illa biwaliyin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Tujuannya wali ini untuk supaya nanti anaknya itu dipilihkan laki-laki yang baik. Karena biasanya wanita itu pakai perasaan, mudah ditipu, mudah dibohongi, dan karena perlu wali. Wali untuk memilihkan yang terbaik bagi putrinya. Yang terbaik pilihkan. Nah, kalau ternyata walinya itu tidak benar, ini sudah ada orang yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, sudah datang, lamar, ditolak terus. Hanya karena faktor ekonomi saja, dia bukan orang kaya. Ternyata wali ini hanya melihat materi. Saya nggak peduli yang datang orang baik, agamanya atau tidak, yang penting kaya, saya berikan anak saya. Wah, ini fasik. Ini namanya wali yang fasik. Dan wali yang fasik itu kewaliannya gugur. Kalau kewaliannya gugur, maka kita pindah kepada wali yang lebih jauh. Jadi bapak ini walinya gugur, pindah kepada saudaranya, saudara perempuan itu, kakaknya atau adiknya yang laki-laki yang Islam. Begitu. Jadi pokoknya kalau yang dekat gugur, maka yang setelahnya terus. Kalau semuanya tidak ada, wali itu baru wali hakim. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyyu man la waliyalaha. Hakim itu adalah wali bagi wanita yang enggak punya wali. Jadi ini saya bicara umum ya, saya bukan bicara kasus. Kalau wali itu wali yang adil, wali yang benar, itu harus nikahnya pakai wali dia. Kalau dia walinya fasik, enggak benar, gugur kewaliannya, pindah kepada yang lainnya. Ya, itu permasalahan Anda saya kurang mengetahui secara mendalam karena masalah kasus. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Anda yang terbaik dalam urusan dunia dan akhirat Anda. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga selalu dirahmati Allah. Bagaimana hukumnya tentang orang tua yang tidak mau tahu dengan anak tentang masalah perkawinan ketika anak-anaknya telah dewasa, bahkan sampai tua tetap membujang? Terima kasih. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah juga mencurahkan rahmatnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Ini bagaimana hukumnya orang tua yang tidak mau memperdulikan masalah perkawinan anak-anaknya pada sudah dewasa sampai tua tetap bujang, bagaimana? Yang benar dalam Islam itu di antara kewajiban orang tua kepada anak adalah menikahkan. Itu wajib menikahkan itu. Jadi jangan hanya nunggu di rumah orang datang, tapi mencari. Menikahkan itu wajib. Silakan Anda buka dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Allah berfirman di sana, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim." Ya, surat An-Nur, surat ke-24 ayat nomor 32. Dan nikahkan bujangan-bujangan yang ada padamu yang sudah layak untuk menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Ayat ini khitab, ini seruan kepada para wali untuk supaya menikahkan bujangan-bujangan, dinikahkan. Baik laki atau perempuan kalau sudah layak nikah dinikahkan. Bahkan Allah memberikan jaminan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu fakir, melarat, maka Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Nanti Allah beri jalan keluar. Nikah dulu tidak apa-apa. Nanti oleh Allah diberi jalan keluar. Orang setelah nikah itu nanti merasa tanggung jawab, sehingga dia berusaha dan Allah membukakan pintu. Jangan khawatir. Maka dari itu ayat ini oleh Allah ditutup dengan kata-kata wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas, lagi maha mengetahui.
Allah maha luas rahmatnya, rezekinya, kebaikannya. Allah maha mengetahui siapa yang layak mendapatkannya, siapa yang enggak layak. Jadi wajib ya, jadi para bapak itu mencarikan untuk anak-anaknya, cari. Baik anak laki atau anak perempuan sama. Anak perempuan dicarikan jodoh juga, jangan malu. Tidak ada kata-kata aib. Itu wajar, sunnatullah. Mulai dari zaman Nabi dulu ya gitu. Sayyidina Umar bin Khattab mencarikan jodoh untuk putrinya yang bernama Hafsah. Setelah diceraikan suaminya menjadi janda, dia carikan jodoh, dia tawarkan kepada sahabat Utsman, ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa, mencarikan untuk anak. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Kasihan anak-anak. Ini tanggung jawabnya orang tua. Orang tua kalau diam saja, tidak mencarikan jodoh untuk anak-anak, dosa. Orang tua itu berdosa, dzunub, dosa. Tanggung jawab orang tua itu adalah membesarkan anak, memberi sandang, pangan, papan yang layak, memberi pendidikan agama yang benar, memberi nama yang baik, mengkhitankan. Kemudian juga kalau masih bayi-bayi tadi, akekah, mencukur rambutnya, yang dulu sudah kita bahas semua itu. Sampai akhirnya adalah menikahkan, dinikahkan anaknya. Kalau anaknya gadis dinikahkan, sudah sekarang ikut suaminya. Alhamdulillah, Anda telah berhasil mendidik anak Anda sampai nikah. Jadi begitu. Jadi harus dicarikan upaya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan solusi terbaik kepada keluarga Anda, kepada ayah Anda dan yang lainnya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Ustadz, anak kami mau menghadapi ujian nasional dan oleh gurunya diperintahkan untuk memberikan jawaban kepada teman sebelahnya. Ustadz, bagaimana sikap anak kami? Taat pada perintah gurunya atau bagaimana Ustadz? Syukron katsira atas penjelasan Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Anda dan kepada pendengar semuanya. Allahumma amin. Jadi ini anak beliau mau ujian nasional. Oleh guru diperintahkan untuk memberikan jawaban kepada teman sebelahnya. Bagaimana? Apakah taat atau tidak? Ya. Mengenai kaidah masalah taat itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diingat-ingat, yaitu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah. Taat itu hanya dalam kebaikan saja. Jadi kalau gurunya itu mengajarkan anaknya untuk curang kayak gini, mengajarkan muridnya untuk curang, ya jangan ditaati. Yang kita sesalkan sekarang lah gurunya aja kayak gini, apalagi muridnya. Gurunya aja mengajarkan tidak jujur kepada muridnya. Bagaimana muridnya akan jujur? Ya mudah-mudahan ya Allah selamatkan bangsa ini ya Allah. Mestinya guru kan mengajarkan jujur kepada murid-muridnya. Jadi kalau ada guru yang menyarankan kepada muridnya supaya murid itu memberikan jawaban ujiannya kepada teman sebelahnya, jangan ditaati, itu durhaka itu maksiat kepada Allah, tidak boleh ditaati. Jadi itu guru yang salah, tidak boleh ditaati. Dan perlu diberi masukan guru itu supaya dia merubah cara pandangnya yang tidak benar menuju cara pandang yang benar. Assalamualaikum Ustaz. Kalau anak sering menolak dijodohkan orang tua karena merasa iman dan akhlaknya belum cocok, lalu orang tua sering kecewa dengan penolakan anak, meski dalam hal lain anak berusaha berbakti. Apakah anak berdosa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang sering nolak malah anaknya ya, dijodohkan oleh orang tuanya sering nolak. Alasannya iman dan akhlaknya belum cocok. Sehingga orang tua sering kecewa. Padahal anak ini dalam hal lain banyak berbaktinya. Bagaimana? Masalah jodoh itu ukurannya adalah agama dan akhlak. Kalau kita mengikuti kriteria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis sahih, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu ridho agamanya, kamu ridho akhlaknya untuk meminang anakmu, gadismu, maka kamu terima, jangan kamu tolak.
Agamanya baik, akhlaknya baik, kamu terima, kamu tolak. Kalau kamu nolak orang seperti itu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan terjadi kerusakan besar. Kalau sudah ada orang baik-baik ditolak, maka yang kita cari apa lagi? Apakah kita jamin nanti kita dapat yang lebih baik dari dia? Mungkin kita dapat sama, mungkin lebih buruk, lebih baik, mungkin, semuanya serba mungkin. Ini pasti datang. Akhlaknya baik, kemudian juga agamanya baik, sudah pasti. Memang kalau kita mau cari yang sempurna di akhirat nanti, semuanya sempurna. Kalau bisa semuanya sempurna ya Masya Allah. Masya Allah kalau bisa ya, sudah dia kaya raya, keturunannya orang baik-baik, dari segi fisik juga bagus, kemudian dia orang yang soleh. Oh Masya Allah, Alhamdulillah itu surga. Kalau ada. Jadi yang jelas kalau seorang anak itu menolak, maka alasannya apa? Kalau memang alasannya laki-laki itu agamanya dan akhlaknya enggak baik, itu penolakannya berdasar. Tapi kalau dia yang datang laki-laki sudah baik, akhlaknya baik, agamanya, jangan ditolak, terima. Kita mau cari apa lagi yang lain daripada itu? Jadi diharapkan kepada anak, kalau seandainya dijodohkan orang tua dan ternyata orang tua itu memberikan jodoh yang bagus, akhlaknya, agamanya, tidak apa-apa, terima aja. Namun demikian orang tua juga tidak boleh maksa anak. Tidak boleh memaksa anak. Jangan sampai nanti anak itu menikah dengan orang yang tidak disukainya. Karena kasihan nanti anak itu tidak ada rumah tangganya nanti sakinah, tidak ada mawaddah warahmah. Jadi jangan memaksa anak. Dan anak punya hak untuk memilih dengan catatan ukurannya tetap akhlak dan agama. Itu tetap ukurannya akhlak dan agama. Karena pernah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang ayah itu memaksa anaknya untuk nikah. Padahal anaknya tidak mau, dipaksa dengan laki-laki itu. Lalu sang putri itu lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memberikan hak pilih kepada putri itu, kamu pilih. Kamu boleh meneruskan dengan dia, kamu boleh memilih putus dengan dia. Dan Rasulullah menegur ayahnya yang telah memaksanya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Begitu. Yang penting pokok tetap ukurannya adalah agama dan akhlak. Assalamualaikum ya Ustadz yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana caranya berbakti kepada guru ngaji, sedangkan saya anaknya penakut kepada guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Bagaimana caranya berbakti kepada guru ngaji? Karena saya ini penakut kepada guru. Kenapa takut? Memangnya guru itu menakutkan. Jadi enggak perlu takut ya kepada guru ya. Kemudian caranya berbakti kepada guru ngaji, caranya berbakti itu kalau di tempatnya ngaji, di majelis taklim itu yang sopan cara duduknya sopan, yang akhlak. Kakinya itu jangan diselonjorkan. Istilahnya kalau bahasa Jawa jangan sembojong. Saya sering melihat di masjid itu orang-orang ketika mendengar pengajian kakinya sembojong. Itu tidak akhlak, sangat tidak akhlak. Iya. Kalau seandainya sakit kakinya, maka usahakan duduk di belakang sendiri sana, sembojong ngadep yang lain, jangan ngadep ke gurunya. Ini sudah duduknya di depan, kakinya sembojong lagi, tidak ada akhlaknya itu. Jadi akhlak, cara duduk itu yang sopan, yang akhlak, bersila, atau duduk seperti orang tasyahud, yang sopan, yang akhlak. Kemudian ketika datang ke majelis taklim itu pakaiannya yang bersih, penampilannya yang bagus. Itu menghormati guru, menghormati majelis taklim. Kemudian juga ketika hendak berbicara kepada guru yang sopan. Kalau perlu sebelum bicara itu mendoakan guru. Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, ahsanallahu ilaik. Ya, Ustaz, semoga Allah memberkati Anda. Ustaz, semoga Allah berbuat baik kepada Anda. Itu akhlak kepada guru, itu sudah biasa. Adabnya salafus saleh itu gitu. Kalau kita baca buku-buku tentang adabnya penuntut ilmu, semuanya ada begitu. Begitu. Jadi kemudian juga jangan memaksa guru untuk jawab pertanyaan. Mungkin dia capek, mungkin dia payah, jangan maksa. Jangan bertanya pertanyaan yang tidak ada faedahnya, yang sia-sia. Kemudian juga di antara adabnya murid kepada guru, menjaga kehormatannya guru. Jangan ngerasani dia, jangan menggosip dia. Kalau ada orang gosip gurunya, Anda bela, jangan. Tidak boleh seperti itu. Kita jaga kehormatannya, kita hormati.
Seperti itu. Murid yang menghormati gurunya itu ilmunya barokah. Ini sudah banyak contohnya. Murid yang ilmunya itu biasa-biasa saja, tapi dia akhlak kepada gurunya, ilmunya itu barokah, Masya Allah. Ada lagi murid yang pintar, cerdas, tapi tidak punya akhlak kepada gurunya, tidak barokah ilmunya, tidak ada barokahnya. Percuma, tidak ada manfaatnya ilmunya. Jadi gitu. Jadi tidak perlu takut kepada guru ya. Guru bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, itulah mungkin di antara adabnya murid kepada guru. Kemudian mendoakan guru. Nah, itu doakan guru Anda. Kalau Anda sholat doakan, Anda sujud doakan, Anda bangun malam doakan guru Anda. Ya Allah, ampunilah guru saya, berilah dia rahmatmu, sayangilah dia, tambahlah ilmunya, berilah barokah, doakan. Itu di antara bentuk kesetiaan murid kepada gurunya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala itu selalu menyebut nama beberapa orang dalam sholat tahajudnya untuk didoakan mereka. Di antara mereka adalah guru beliau yang tercinta, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad nyebut nama mereka dalam tahajud, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Disebut nama-nama mereka. Di antaranya nama guru tercinta, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Kalau murid itu kayak gini, barokahnya luar biasa ilmunya. Dan Imam Ahmad ini saking akhlaknya kepada Imam Syafi'i, gurunya. Imam Ahmad ini tidak berani menyelonjorkan kakinya menghadap rumahnya Imam Syafi'i. Menghadap rumahnya loh ya. Imam Ahmad di rumahnya sendiri. Menyelonjorkan kaki menghadap rumahnya Imam Syafi'i tidak berani. Kenapa? Karena adab. Padahal rumahnya jauh, tidak kelihatan. Itu tidak mau. Karena adab, akhlak menghunjam dalam hati. Jadi sekali lagi mungkin para pendengar ini mendengar kata-kata saya sering melihat di masjid itu yang suka menyelonjorkan kaki. Benar-benar ini terus terang tidak akhlak, tidak akhlak. Kalau seandainya kakinya sakit mau diselonjorkan, itu duduk di belakang sendiri saja. Duduk di belakang sendiri, diselonjorkan, jangan menghadap gurunya, menghadap ke tempat lain. Dan kalau bisa izin guru, izin dulu, saya maaf kaki saya ini tidak kuat kalau tidak diselonjorkan, izin dulu. Jadi begitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita terus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita tetap bisa berbakti dengan kedua orang tua setelah kita menikah? Jazakumullah khairan katsiran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jadi bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua setelah menikah? Ini yang tanya juga tidak disebutkan. Yang tanya ini laki atau perempuan? Karena berbeda antara suami dengan istri. Kalau yang tanya ini adalah seorang istri, maka suami itu dinomor satukan, didahulukan daripada ibu dan bapak. Insya Allah itu akan kita bahas pada hari Rabu depan insya Allah. Jadi kalau seorang istri tetap kepada suami, bapak dan ibu itu setelahnya suami. Tapi kalau yang tanya ini adalah seorang suami, maka tetap ibunya dinomor satukan daripada istrinya. Walaupun baik kepada semua, baik. Tapi ibu dinomor satukan daripada istrinya. Ya. Insya Allah ini kita bahas pada saatnya aja nanti, supaya lebih lengkap. Anda sabar, insya Allah materi kita ini berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana sikap anak kepada orang tua yang menganggap enteng tentang dosa atau aborsi? Syukron lillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Ini bagaimana ini sikapnya anak kepada orang tua. Orang tuanya suka menganggap enteng dosa, aborsi dan yang lainnya. Sikap anak tetap berbakti. Kalau orang tuanya salah, dinasehati, diberi masukan. Apalagi tentang aborsi ya. Aborsi itu luar biasa, dosa luar biasa itu. Aborsi itu ada dua macam. Yang pertama-tama ketika janin sebelum berusia 120 hari. Sebelum 4 bulan. Itu belum ditiupkan roh. Pendapat yang benar hukumnya haram. Haram. Apalagi ketika janin sudah berbentuk. Kemudian kalau sudah ditiupkan roh, sudah 4 bulan ke atas, maka lebih dosa lagi. Dia sama dengan bunuh orang, membunuh manusia. Jadi diberi masukan aja. Anak tetap bakti. Orang tua kita seperti apapun dia, kita harus bakti. Dia adalah orang tua kita. Kita berasal dari rahim ibu kita.
dari air mani bapak kita, tetap bakti. Orang tua salah, diluruskan. Salah jangan dibalas dengan salah. Salah dibalas dengan baik. Kalau ada orang menyalakan api, Anda ambil air, Anda padamkan api itu dengan air. Jangan ada orang menyalakan api, Anda juga menyalakan api. Akhirnya apinya tambah bara. Jadi Anda sabar menghadapi orang tua seperti itu. Doakan dan nasihati terus menerus. Dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik bagi Anda sekeluarga di kemudian hari, insyaallah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, saya dari keluarga Nasrani. Saya mu'alaf dengan menghadapi pertentangan dari orang tua saya. Mereka ingin saya kembali ke Nasrani, tapi saya yakin Islam adalah yang terbaik buat saya. Bagaimana saya harus menyikapi orang tua saya? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap Anda sudah jelas sekali bahwa tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tetap istiqomah dalam Islam Anda, walaupun orang tuanya ngajak untuk kafir lagi, jangan mau. Silakan Anda buka Al-Qur'an surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ya, ayat surat ke-92. Ayatnya nomor 8. Anda buka juga surat Luqman, yaitu surat ke-31 ayat 14 dan 15. Itu jawaban dari pertanyaan Anda. Jadi kalau orang tua ngajak kafir, jangan mau. Tapi tetap dalam urusan dunia baik. Silaturahim tetap disambung. Agama sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Dan semoga Allah meneguhkan Anda dalam Islam, istiqomah, sehingga di kemudian hari nanti oleh Allah dicatat sebagai orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, saya sebagai ibu ingin mendidik anak secara agamis, tapi sering bertolak belakang dengan suami saya. Kalau saya suruh ngaji, bapaknya nyuruh belajar. Bagaimana solusinya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Anda juga. Allahumma amin. Jadi beliau ini seorang ibu ingin mendidik anak secara agama, tapi suami bertolak belakang. Suami maunya anak ini belajar ilmu umum. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah didudukkan permasalahannya sehingga tidak ada istilah yang kalah dan yang menang. Semuanya sama-sama menang. Sebaiknya ibu bicara dengan suami baik-baik supaya anak ini punya waktu untuk belajar agama dan punya waktu untuk belajar umum. Semuanya dapat. Umum dapat, agama dapat. Agama 100%, umum juga 100%. Jadi begitu. Jadi untuk masalah seperti ibu ini paling enak dibicarakan aja dengan suaminya. Bicarakan, cari solusi yang terbaik supaya anak itu ada waktu untuk belajar agama dan juga ada waktu untuk belajar umum. Jadi dapat semuanya. InsyaAllah dapat dunia, dapat akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akhir-akhir ini sering kita saksikan di media massa ada anak yang tega, baik secara sengaja atau tidak sengaja mereka mencelakai orang tuanya. Bahkan ada yang hingga meninggal. Kemudian anak itu mengaku sangat menyesal. Bagaimana jika mereka benar-benar menyesal dan mohon ampun kepada Allah? Apakah diterima permohonannya? Bakti Balikpapan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini dari Al-Akh Bakti ya di Balikpapan. Ini beliau mendengarkan dari internet ini. Al-Akh Bakti kirim SMS, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Akh Bakti ini oleh Allah diberikan istiqomah karena aktif mengikuti kajian kita melalui internet walaupun berada di Balikpapan sana. Jadi bagaimana ini menyikapi anak-anak yang mempunyai sikap keras kepada orang tuanya, sebagaimana kita lihat di media massa, anak bunuh bapak, anak bunuh ibu. Bagaimana ini? Ya, pertama-tama inilah di antara tanda akhir zaman. Terjadinya durhaka di mana-mana, anak berani kepada ibunya, anak berani kepada bapaknya. Kemudian juga bisa jadi ini karena bapak dan ibunya dulu itu berani kepada bapak dan ibunya. Karena juga ada kisah nyata seperti itu. Kisah nyata ini saya dengar langsung dari Syekh Ali bin Abdul Khaliq Al-Qarni
hafizahullah ta'ala, beliau cerita tentang seorang anak yang hendak menyembelih bapaknya. Ketika itu bapaknya dibawa ke padang pasir, bapaknya mau disembelih. Ketika bapaknya mau disembelih itu, bapaknya mengatakan, wahai putraku, kalau kamu hendak menyembelih bapak, sembelihlah bapak di batu itu. Lalu anaknya tanya, wahai bapak, apa bedanya di sini dengan di situ? Kan sama saja. Lalu bapaknya bilang, wahai anakku, bapak dulu menyembelih bapaknya bapak di situ. Allahu Akbar. Jadi dia dulu menyembelih bapaknya, sekarang disembelih oleh anaknya, tempatnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan hukum karma. Dalam Islam tidak ada hukum karma. Yang ada itu adalah al-jaza'u min jinsil amal fakama tadinu tudan. Balasan sama dengan perbuatan. Sebagaimana kita berbuat, maka kita mendapat balasan seperti itu. Allah Maha Adil. Itu kemungkinan seperti itu ada. Kemudian, dan ini juga mungkin karena tidak pernah mendengarkan pengajian. Pengajian siraman rohani itu perlu. Bagaimana sikapnya anak kepada orang tua, bagaimana sikap orang tua kepada anak, hak dan kewajiban orang tua, dan perlu sekali. Karena kalau orang tidak pernah hadir ke pengajian, tidak pernah mendapatkan siraman rohani, bagaimana akan tahu hati ini keras. Pengajian itu perlu melembutkan hati. Majelis taklim itu perlu untuk menambah iman kita, majelis iman. Jadi penting majelis taklim, pengajian, melembutkan hati supaya tahu hukum, sehingga hidup kita tidak acak-acakan, hidup kita teratur sesuai dengan syariat Allah dan seterusnya. Kemudian seandainya telah terjadi seperti itu, sudah terjadi ya. Kemudian ternyata anak itu mau taubat kepada Allah. Ya silahkan taubat, tidak apa-apa. Taubat, yang penting dia itu menyesal. Kemudian dia tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya, banyak berbuat baik, ya, yang banyak nangis, banyak amal soleh, banyak sedekah, terus semampunya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Insya Allah, upaya seperti itu. Karena kan juga pernah ada seorang yang dia membunuh 100 orang, lalu dia taubat, dia mati, masuk ke dalam surga. Karena dia sudah taubat dengan taubatan nasuha. Ya itu saudara bakti ya dari Balikpapan. Semoga Anda istiqomah terus di Balikpapan sana. Dan Anda beritahu teman-teman Anda supaya manfaatnya lebih banyak lagi. InsyaAllah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah Ustadz Abdullah dulu alumni dari Man Malang 1? Kalau memang iya, kita dulu pernah satu kelas di The Big Source Family. Ustadz, saya punya 4 anak. Kedua anak saya laki-laki sangat suka sekali bermain di tempat PS. Di tiap hari saya selalu marah bila mereka bermain PS. Tapi kenapa sulit sekali mereka untuk berhenti PS-an? Ustadz, sebenarnya apa yang harus saya lakukan agar anak-anak saya bisa nurut pada saya? Dan bagaimana caranya memberikan pengertian yang bijak untuk mereka? Apa baik bila saya bertindak keras? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak disebutkan namanya ya, dari siapa. Saya dulu bukan alumni MAN, tapi alumni MTSN Malang 1, Jalan Bandung. MTSN-nya ya, bukan di MAN-nya, jadi di MTSN-nya. Kemudian alhamdulillah ini sudah punya anak 4, Masya Allah, berarti saya kalah ya. Saya baru 2, mau 3. Berarti Anda telah mendahului saya dalam hal anak. Insya Allah ke depan nanti kita saling kejar mengejar dalam hal anak. Karena orang Islam itu dianjurkan punya anak yang banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan anak Anda tambah banyak lagi nanti. Rasulullah SAW bersabda tentang anak ini ya, tanakahu takduru fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kamu supaya kamu berkembang menjadi banyak, karena aku suka dengan umatku yang banyak hari kiamat nanti. Jadi kuantitas perlu, di samping juga kualitas. Bahkan kemarin saya membaca berita di Turki, Perdana Menteri Turki itu menyarankan kepada rakyatnya, kepada para wanita untuk punya anak. Satu wanita minimal punya anak 3. Minimal 3. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Indonesia segera menyusul. Jadi kuantitas itu perlu, di samping juga kualitas. Semuanya perlu. Kemudian ini pertanyaannya, anaknya suka main PlayStation, PS ya, bagaimana solusinya?
Kemudian juga kalau apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Kita sebagai para orang tua menyadari memang dunia anak-anak adalah dunia bermain. Itu kita sadari saja. Seperti kita dulu. Kita dulu ketika kecil juga suka bermain-main sama. Sekarang anak kita kecil seperti kita masih kecil dulu. Hanya saja orang tua itu ngatur waktunya. Wahai anakku, kamu kalau mau main boleh, ini waktu bermain, silakan bermain. Kemudian nanti ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk belajar. Ya seperti itu. Insya Allah anak insya Allah mau kalau diatur seperti itu. Tegas kepada anak perlu, tapi jangan kasar, jangan mukul-mukul. Anak tidak boleh dipukul. Apalagi anak usia 7 tahun di bawah tidak boleh dipukul. 10 tahun ke bawah tidak boleh dipukul ya. 10 tahun baru boleh dipukul, pukulan mendidik, pukulan cinta dan kasih sayang. Jadi begitu. Jadi anak Anda itu tidak apa-apa, mau mainan tidak apa-apa, mau main PlayStation tidak apa-apa, yang penting pokoknya mainannya tidak ada yang melanggar syariat, tidak ada yang tidak ada yang melanggar aturan syariat lah. Hanya orang tua ngatur waktunya saja. Ini waktunya kamu main, silakan. Ini waktunya kamu belajar, ini waktunya kamu sholat. Insya Allah anak mau, dimotivasi oleh orang tuanya. Kemudian juga kalau bisa orang tua memberi hadiah. Nanti kalau anak itu nurut, beri hadiah. Alhamdulillah kamu nurut, saya kasih hadiah, ini hadiahnya. Karena memang anak itu suka dengan yang gitu-gitu, dimotivasi seperti itu. Kemudian juga doa, jangan lupa doa. Doakan, faktor Allah jangan pernah dilupakan. Kalau kita menggantungkan kepada diri kita sendiri, kita akan lemah, kita nggak mampu, kita kalah, kita gagal. Tapi kalau kita serahkan ke Allah, minta tolong Allah, ya Allah jangan kau tinggalkan hamba ya Allah dalam mendidik anak-anak hamba sekejap mata pun ya Allah. Bantulah hamba terus ya Allah. Karena kalau engkau meninggalkan hamba sekejap mata ya Allah, hamba akan binasa ya Allah. Hamba akan salah jalan. Insya Allah Anda akan dibimbing oleh Allah. Allah memberikan cara terbaik kepada Anda bagaimana mendidik anak-anak. Jadi mungkin itu. Jadi anak Anda tidak perlu dilarang untuk main PS, tidak apa-apa. Silahkan dia main PS. Yang penting pokoknya mainannya itu tidak ada unsur pelanggaran syariat. Hanya Anda ngatur waktunya saja. Waktu sholat, waktu belajar, semuanya. Kemudian kalau anak itu mungkin tidak nurut, ya Anda boleh sekali-kali ngancam. Kalau kamu tidak nurut, besok tidak boleh mainan PS. Nah, tidak apa-apa. Tidak nurut. Kalau kamu tidak nurut, besok tidak boleh mainan lagi. Kalau kamu nurut, besok tidak apa-apa mainan. Nah gitu aja. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda, saya dan kita semuanya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya keluarga kita oleh Allah dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan di surga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, mendoakan orang tua kewajiban seorang anak. Bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan syirik? Bolehkah anak tetap mendoakannya? Syukron dari Ahmad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Anda dan kepada pendengar setia semuanya. Bagaimana kalau orang tua mati dalam keadaan syirik? Apakah anak boleh mendoakan? Nah, syiriknya syirik apa dulu? Kalau matinya dalam keadaan syirik akbar, syirik besar, ya tidak boleh didoakan. Karena orang mati kalau syiriknya syirik besar, itu matinya mati kafir, sama dengan orang Nasrani dan Yahudi. Jadi syiriknya syirik apa dulu? Kalau syirik besar, ya matinya mati kafir. Kalau dia belum taubat ya, kalau sudah taubat ya beres. Orang sudah taubat dengan syarat-syaratnya taubat itu sudah beres, sama dengan nggak punya dosa. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nisa. Silakan Anda buka surat An-Nisa ayat 116. Allah berfirman di sana itu, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang syirik kepada Allah, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maksudnya di sini adalah syirik akbar dan mati dalam keadaan belum taubat. Kalau sudah taubat ya tidak apa-apa, diampuni. Anda buka juga firman Allah di surat Az-Zumar 53. Itu orang yang taubat. Taubat diampuni. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya kalau orang mau taubat. Ya, fadhil. Assalamualaikum Pak Ustadz, kami ucapkan terima kasih banyak atas ceramah-ceramah Bapak yang sangat bermanfaat buat kami. Maaf menyimpang dari tema. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kita ini bermanfaat. Harapan kita ini cuma satu, supaya hidup kita ini bermanfaat untuk umat semuanya, supaya kita nanti mati ada yang kita tinggalkan ketika kita mati nanti. Fasilitas umur yang disediakan oleh Allah untuk kita ini sangat terbatas. Maka mumpung belum mati, kita sekarang banyak amal soleh, banyak amal soleh, banyak amal soleh. Mungkin kita besok mati, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, wallahu alam. Alhamdulillah kalau hidup ini bermanfaat. Mudah-mudahan radio ini bermanfaat. Mudah-mudahan saya juga bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bermanfaat seterusnya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, sampai masuk surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Allah, memandang wajah Allah yang maha mulia. Allahumma amin. Ya mungkin itu saja, saya kira sudah cukup. Kalau ada mungkin yang di luar materi belum saya jawab, mohon maaf. Kemudian mengenai teleponnya tadi terpaksa kami matikan karena teleponnya tadi bunyi terus ya. Nanti insyaallah kita setting lagi supaya diatur sehingga tidak terganggu ketika sedang jawab pertanyaan oleh bunyinya telepon yang masuk. Amin insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mendengarkan, mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan membawa nama-namamu yang maha indah, sifat-sifatmu yang maha baik. Kami mohon kepadamu ya Allah bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Engkau Maha Esa. Engkau tempat bergantung segala-galanya. Engkau Maha hidup. Engkau Maha mandiri mengatur semuanya. Ya Allah, Allahumma ihfad auladana. Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum. Allahumma ihfadhum min kulli su'in wa baliyah. Allahumma shfihim wa afihim. Allahumma arzuqhum as-sihhah wal afiyah wa thabat wal istiqamah. Allahumma hdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'al auladana barrina lil walidain wasilina lil arham muti'ina lak wa li rasulik. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami, lindungilah anak-anak kami dari segala bencana, segala bahaya, segala bala dan segala yang tidak menyenangkan mereka. Berikanlah kesehatan dan kesejahteraan kepada anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka sehat walafiat, selamat, sejahtera, tegar, teguh dan istiqamah. Berikanlah petunjuk-Mu ya Allah kepada anak-anak kami ke jalan yang lurus. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, taat kepadamu ya Allah dan taat kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nastaudi'uhumullah alladzi la tadi'u dai'uh wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Sungguh titipan-titipan yang ada padamu tidak akan kau sia-siakan. Ya Allah, jagalah anak kami, lindungi anak kami, peliharalah anak kami. Engkau adalah sebaik-baik penjaga, pelindung, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan keluarga kami semuanya ya Allah. Dengan bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, saudara, famili, kerabat, paman, bibi. Kumpulkan semuanya ya Allah. Di dunia kumpulkan, di akhirat kumpulkan. Kami semua masuk ke dalam syurga bersama-sama Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami di syurga nanti ya Allah mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Engkau tidak pernah murka lagi kepada kami selama-lamanya. Dan kami memandang wajah-Mu yang maha mulia ya Allah. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.